Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Alvina Putri Rizkullah. Saya Amelia Agustina. Saya Tarisa Cahaya Kamila. Saya Ali Dwi Ferdiansyah. Saya Muhammad Kevin Yusuf Pradana. Saya Alvito Pradana. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang manfaat ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Tonton sampai habis ya. Manfaat ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Ikan, udang, cumi-cumi, daging, telur, dan susu adalah sumber penghasil protein hewani. Protein adalah zat yang penting bagi tubuh. Fungsi protein antara lain seperti berikut. 1. Sebagai zat pembangun. 2. Cadangan makanan dan sumber energi. 3. Sintetis antibodi, hormon, dan enzim. 4. Pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel. 5. Pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Manfaat ikan. 1. Omega 3 untuk proses perkembangan otak pada janin dan penting untuk perkembangan fungsi syaraf dan penglihatan bayi. 2. Mengandung serat protein yang pendek sehingga mudah dicerna. 3. Kaya akan asam amino seperti taurin untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita. 4. Vitamin A dalam minyak hati ikan untuk mencegah kebutaan pada anak. 5. Vitamin D dalam daging dan minyak hati ikan untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. 6. Vitamin B6 untuk membantu metabolisme asam amino dan lemak serta mencegah anemia dan kerusakan syaraf. 7. Vitamin B12 untuk membentuk sel darah merah, membantu metabolisme lemak, dan melindungi jantung juga kerusakan syaraf. 8. Zat besi yang mudah diserap oleh tubuh. 9. Yodium untuk mencegah terjadinya penyakit gondok dan hambatan pertumbuhan anak. 10. Selenium untuk membantu metabolisme tubuh dan sebagian antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas. 11. Seng yang membantu kerja enzim dan hormon. 12. Fluor yang berperan dalam menguatkan dan menyehatkan gigi anak. Manfaat udang. 1. Kandungan vitamin B12 yang dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh yaitu 78%. 2. Kandungan selenium 102%. Sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan harian tubuh. 3. Kandungan protein 52%. Dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh. 4. Kandungan fosfor 50%. 5. Kandungan yodium dapat memenuhi 31% kebutuhan tubuh. 6. Kandungan vitamin B3 dapat memenuhi 19% kebutuhan harian tubuh. 7. Kandungan zinc dapat memenuhi 17% kebutuhan tubuh. 8. Kandungan kolin dapat memenuhi 36% kebutuhan tubuh. 9. Kandungan vitamin E dapat memenuhi 17% kebutuhan tubuh. 10. Kandungan vitamin B6 dapat memenuhi 16% kebutuhan tubuh. 11. Kandungan lemak omega 3 memenuhi 14% kebutuhan lemak omega 3 kebutuhan harian tubuh. 12. Kandungan koper memenuhi 32% kebutuhan harian tubuh. 13. Kandungan asam patotenis dapat memenuhi 12% kebutuhan asam patotenis kebutuhan tubuh. 14. Kandungan vitamin A dapat memenuhi 11% kebutuhan tubuh. Manfaat cumi-cumi. 1. Kandungan tinta dalam cumi-cumi baik untuk kesehatan tubuh, terutama dapat mengoptimalkan sel darah putih sehingga tubuh secara optimal mampu mencegah kuman berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuh. Tinta cumi-cumi juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tumor.
2. Kandungan tembaga dalam cumi-cumi baik untuk metabolisme zat besi dan membantu proses pembentukan sel darah merah. 3. Kandungan omega 3 yang merupakan salah satu asam lemak tak jenuh dapat menurunkan kolesterol. 4. Kandungan mineral dalam cumi-cumi dapat menyehatkan sistem pencernaan. Manfaat rumput laut. 1. Kalsium yang dihasilkan rumput laut dengan kandungan 5 kali lebih besar dibandingkan susu dapat mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. 2. Kandungan vitamin C merupakan antioksidan yang mencegah gejala kanker serta dapat merawat kecantikan kulit. 3. Rumput laut mengandung serat alami yang baik untuk mengontrol berat badan. Manfaat susu. 1. Kalsium dalam susu merupakan zat yang penting untuk kesehatan tulang, terutama bagi pertumbuhan tulang anak-anak. Bagi orang dewasa, berguna untuk menjaga kekuatan tulang dan mencegah terjadinya resiko osteoporosis. 2. Kandungan potasium dalam susu dapat menggerakkan dinding pembuluh darah pada saat tekanan darah tinggi sehingga mampu menjaganya agar tetap stabil serta mencegah penyakit jantung. 3. Kandungan yodium, seng, dan latisinya dapat meningkatkan efisiensi kerja otak besar. 4. Zat besi, tembaga, dan vitamin A dalam susu berfungsi mempertahankan kulit agar tetap bersinar. 5. Kandungan tirosin dalam susu dapat mendorong hormon kegembiraan dan membuat tidur lebih nyenyak. 6. Kandungan magnesium dalam susu dapat membuat jantung dan sistem syaraf tahan terhadap kelelahan. 7. Kandungan vitamin B2 dalam susu sapi dapat meningkatkan ketajaman penglihatan. 8. Dapat menetralisir racun seperti logam, timah, kadmium dari bahan makanan lain yang diserap oleh tubuh. Manfaat daging. 1. Kaya vitamin B dan mineral sehingga sangat diperlukan untuk kesehatan sistem syaraf dan pertumbuhan. 2. Kandungan 9 asam amino esensial yang terdapat di dalamnya berperan untuk perkembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak atau aus. 3. Zat besi He yang terkandung di dalamnya lebih mudah dicerna dibandingkan dengan zat besi yang terdapat dalam protein nabati. Zat ini menghindarkan tubuh dari penyakit anemia. 4. Daging kaya vitamin B dan D. Anggota keluarga vitamin B yang banyak terdapat di dalam daging adalah B2 atau riboflavin, B3 atau niacin, B6 atau pyridoxine, dan B12 atau kobalamin. 5. Terkandung juga seng dan selenium yang merupakan sumber nutrisi penting bagi sistem imunitas tubuh. Bahkan, tubuh kita dapat menyerap seng yang berasal dari daging jauh lebih banyak daripada seng yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. 6. Daging juga merupakan bahan makanan yang kaya akan omega 3. Senyawa ini penting untuk membantu fungsi jantung, hati, dan sistem saraf pusat. Manfaat telur. Berbagai jenis telur yang umum dikonsumsi masyarakat kaya akan protein dan juga mengandung vitamin, kalsium, fosfor, letisin, zat besi yang lebih mudah dicerna dan berasimilasi dalam tubuh, kalori, dan lemak. Adapun telur yang memberikan manfaat bagi tubuh antara lain 1. Telur ayam kampung. Nutrisinya antara lain A. Putih telur mengandung riboflavin atau vitamin B2. B. Kuning telur mengandung 1,33 gram kolesterol per 100 gram. C. Mengandung vitamin A dan B. D. Mengandung kalsium. E. Mengandung fosfor. F. Mengandung letisin. G. Mengandung zat besi. 2. Telur ayam broiler atau leghorn. Kandungan nutrisi pada telur ayam broiler sama dengan kandungan nutrisi pada ayam kampung. Hanya saja, nutrisi pada ayam broiler lebih sedikit dibanding yang ada pada ayam kampung. 3. Telur itik. A. Mengandung vitamin D 6 kali lebih banyak dibanding telur ayam broiler. B. Mengandung vitamin E lebih banyak sekitar 75% dibanding telur ayam broiler. C.
Warna kuning pada telur bebek lebih gelap dibanding telur ayam menunjukkan kepadatan nutrisi yang lebih. D. Mengandung vitamin A 2 kali banyak dibanding telur ayam. E. Mengandung vitamin B kompleks, unsur mineral selenium, mangan, seng, tembaga, kalium, natrium, fosfor, kalsium, dan zat besi yang sedikit lebih banyak daripada telur ayam. 4. Telur puyuh. A. Mengandung protein 13% lebih tinggi dibanding telur ayam broiler yang hanya 11%. B. Mengandung vitamin A dan B2 2 kali lipat dari telur ayam broiler. C. Mengandung zat besi dan potasium sebanyak 5 kali lipat dibanding telur ayam broiler. D. Telur puyuh tidak mengandung LDL atau kolesterol jahat, sangat kaya akan HDL atau kolesterol baik. E. Kandungan protein ovomukoid dapat mengatasi gejala alergi. Ovomukoid adalah protein yang biasa dipakai untuk memproduksi obat anti alergi. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.